Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala rasulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan dan juga selamat datang di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari ini yaitu bulan suci Ramadan, di mana umat muslim di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia sedang melaksanakan puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan cara memperbanyak, dengan cara memperbaiki. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbaiki hati kita, perbaiki hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki amal ibadah kita dengan cara perbaiki, menyempurnakan. Yang kedua, meningkatkan intensitasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, fa idza suluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, wa hiya al-qalbu. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging. Wa idza suluhat jasadu kullu, jika daging itu bagus, suluhat jasadu kullu, maka bagus semuanya. Begitu juga sebaliknya, wa idza fasadat jasadu kullu, jika segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Apa itu? Wa hiya al-qalbu, yaitu hati. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yang pertama, jaga hati kita. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela. Salah satunya yaitu riya. Apa riya? Ingin dipuji. Amen aradud dunya, mengharapkan seseorang yang mengharapkan dunia, itu ria, bukan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya anak-anak muda yang sekarang yang lagi ngetren dikenal dengan istilah flexing. Apa flexing itu? Kehidupan sehari-hari kita yang bernuansa untuk mendapatkan penilaian dari orang lain dengan cara ngupload di media sosial. Ini perlu diperhatikan bagi kita
semua sebagai kaula muda. Kehidupan kita dengan media sosial, dengan hadirnya HP, dengan hadirnya internet, media-media yang sudah seperti istri kedua kita, tidak bisa kita tinggalkan. Maka itu kita perlu hati-hati, karena disitulah kemudian tanpa kita sadari kadangkala perilaku kita yang ikut-ikutan tren hari ini ngupload di media sosial. Lagi sholat krek diupload, hai guys, aku lagi sholat nih di masjid, mau buka krek, hai guys, buka apa nih, aku buka ini. Ini namanya flexing. Tujuannya apa? Upload hanya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, hanya untuk mendapatkan eksistensi, keberadaan kita dihargai, dianggap lebih alim, dianggap lebih wah, buka puasa guys, stres. Jangan sampai perilaku seperti itu merusak niat kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirnya teknologi yang semakin sudah dekat dengan kita, perilaku yang seperti itu kadang sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum, kita semuanya pernah melakukan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, mari kita introspeksi diri. Mari kita kaji kembali aktivitas kita selama 11 bulan. Kemudian kita perbaiki niat kita hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sehari-hari dengan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas di dalam beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perilaku ria, flexing yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita hari ini di media sosial tentunya, ini mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Batal. Artinya ibadah yang didasari atau digabungkan dengan perilaku yang seperti itu, maka pahalanya tidak akan kita mendapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'alahu ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman, orang yang beriman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti. Sama juga kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, seperti orang-orang yang menafkahkan, mensalurkan hartanya ri'a'an nas, dengan tujuan pamer kepada manusia, dengan tujuan riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan orang tersebut sebenarnya la yu'minu billahi, tidak beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ancaman Allah kepada kita semua, perilaku ria, la tubtilu, jangan dibatalkan. Artinya ketika kita melakukan perbuatan yang ada unsur ria, batal apa yang kita lakukan tersebut, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini bukan hanya
perbuatan-perbuatan yang sifatnya sosial, tapi yang sifatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat, melakukan salat pun bisa celaka Bapak Ibu. Apa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai di dalam salatnya, dan juga apa? Siapa? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam melakukan salatnya. Misalnya kita sedang melaksanakan ibadah salat di bulan suci Ramadan. Salah satunya sholat isya berjamaah, salah satunya juga sholat tarawih berjamaah. Kemudian kita datang ke suatu masjid hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan tontonan jam tayang, mengejar jam tayang, maka sholat kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang melakukan salat seperti itu. Oleh karena itu, Nabi Allah Muhammad SAW menggambarkan riya itu yaitu syirik kecil. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Allah Muhammad SAW mengkhawatirkan ini menjadi penyakit bagi kita. Karena penyakit riya itu adalah penyakit yang samar, bukan hanya orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang-orang yang tingkatannya amanah iman sekalipun, takwa sekalipun. Nabi Allah Muhammad SAW mengkhawatirkan, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar," kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap kalian, sesuatu yang saya khawatirkan terhadap kalian, asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Qalu, menjawab sahabat semuanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Ya Rasulullah, apa syirik asghar itu? Qala, menjawab Rasulullah SAW, "Ar-riya," yaitu riya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Allah Muhammad SAW begitu khawatirnya riya itu menjadi penyakit bagi kita, dan hari ini bahkan tanpa kita sadari, dengan adanya media sosial, seolah-olah media sosial menjadikan media bagi kita untuk selalu riya. Karena setiap aktivitas kita sehari-hari tak jarang kita cekrek, kita upload ke media sosial, cekrek, kita upload ke media sosial. Bahkan ada di antara kita media sosialnya bukan hanya satu, lengkap semuanya. IG ada, Facebook ada, YouTube ada, semuanya, Twitter ada. Oleh karena itu, ada sebuah cerita seorang hamba Allah yang banyak dikisahkan sedang membaca Al-Quran. Kebetulan beliau membaca Al-Qurannya di kamarnya dekat berdempet dengan jalan raya. Beliau membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian beliau merasa ngantuk lalu tertidur. Di dalam tidurnya Bapak Ibu, beliau bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki dari langit dengan membawa mushaf Al-Quran. Kemudian menunjukkan mushaf itu, catatan itu, buku itu, mushaf Al-Quran itu dengan pahala-pahala yang hamba Allah itu baca. Setiap satu huruf ditulis di situ 10 kebaikan, 10 balasan. Lalu kemudian ada satu yang tidak ada tulisannya. Kemudian si hamba Allah itu komplain, "Wahai rajul, kenapa ini tidak ada tulisannya? Kenapa ini tidak dibalas?" Kemudian seorang laki-laki itu menjelaskan bahwa awalnya beliau menulis balasannya,
Dia tahu kalau dia baca, kemudian dia menulis balasan 10 kebaikan. Kemudian dia mendengar suara dari langit bahwa dia harus menghapus balasan tulisan balasan itu. Kemudian si Allah itu tadi bertanya, kenapa harus dihapus oleh rajul? Kemudian seorang laki-laki itu dalam mimpinya beliau mengatakan bahwa di saat kamu membaca suatu ayat ini, kemudian ada orang yang lewat di samping kamar kamu di jalan raya itu, kamu berindah bacaannya, kamu berindah dengan tujuan supaya kamu ini dianggap bagus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala suara dari langit itu menghapus karena ada unsur riya di dalam bacaan itu. Singkat cerita Bapak Ibu, Syambai Allah itu kemudian tersadar dari tidurnya, lalu dia menyadari bahwa perbuatan riya yang dia lakukan benar-benar dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi momentum Ramadan ini dengan benar-benar mukhlisina lahuddin, yaitu orang-orang yang ikhlas beramal, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'ain liman labisal jadid walakinnal 'ain liman ta'atuhu tazid. Laisal 'ain, tidak untuk hari raya itu liman labisal jadid, kepada orang yang bajunya indah, akan tetapi walakinnal 'ain liman ta'atuhu tazid, bahwa hari raya itu untuk mereka-mereka, untuk kita-kita yang meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, liman ta'atuhu tazid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir kesimpulan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah dengan benar-benar ikhlas kepada Allah, agar kita dalam momentum Ramadan ini menjadikan Ramadan meningkatkan keimanan kita kepada Allah benar-benar liman ta'atuhu tazid. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebatas itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lagi-lagi selamat datang di bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum benar-benar meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita Allah tidak menjadikan dua rongga, tapi Allah menjadikan satu rongga di dalam hati kita. Ketika kita ikhlas melakukan ibadah demi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi, maka sifat riya, sifat pamer sejatinya akan hilang dalam diri kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.